ketemu lagi dengan aku. Dan selamat datang kembali di channel aku. Di video kali ini yang mau aku share ke teman-teman adalah kebalikan dari video minggu lalu yang sudah aku share juga ke teman-teman. Kalau minggu lalu kan aku share ke teman-teman itu kan hal-hal yang aku sukai dan bikin betah tinggal di Amerika. Nah, kalau sekarang ini hal-hal yang tidak aku sukai selama tinggal di Amerika. Yang pertama di sini itu segala sesuatunya itu harus bayar pajak. Beli online, beli sesuatu dari online gitu kan. Kalau di Indonesia kan kita beli sesuatu dari online kan ya tinggal bayar barang yang kita beli. Terus kalau misalnya ada biaya pengiriman atau mau diasuransiin, ya itu aja gitu. Pajaknya nggak ada gitu kan. Nah, kalau di sini mau beli seberapa banyak pun, mau itu sedikit atau banyak, tetap harus bayar pajak. Yang kedua, orang sini itu tidak tahu bagaimana caranya cebok pakai air, guys, atau pakai gayung. Jadi di sini itu orang sini ceboknya itu pakai toilet paper atau tisu toilet, guys. Jadi jangan kaget kalau misalnya teman-teman ada mendengar kabar selama pandemi ini orang-orang lebih sibuk stok toilet paper atau tisu toilet dibandingkan stok yang lainnya gitu. Yang ketiga, di sini tuh nggak ada jajanan kecil kayak di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia itu kan banyak gerobak-gerobak berjejeran gitu kan. Kayak misalnya ada es buah, ada cilok, ada bakso goreng, dan segala macam. Aduh, jadi kangen. Nah, kalau di sini tuh nggak ada, guys. Karena mungkin ya di sini itu kalau misalnya mau berjualan seperti itu harus bayar tempat yang mau dia pakai untuk berjualan gitu. Kalau di Indonesia kan mau berjualan dimanapun kan nggak ada bayar untuk lokasi tersebut gitu. Paling kalau ada jatah-jatah juga paling jatah preman kan. Tapi itu pun jarang gitu kan. Jadi mereka bisa berjualan bawa gerobak masing-masing, atau misalnya mereka mau berjualan di dekat-dekat sekolah, kampus, atau misalnya perkantoran, ya bisa aja gitu. Kalau di sini tuh nggak ada, guys, nggak ada seperti itu gitu. Itu hal yang tidak aku sukai. Sulit menemukan jajanan-jajanan kecil seperti yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya, angkutan umumnya sangat terbatas. Jadi kalau misalnya kita nggak punya SIM, nggak bisa mengendarai kendaraan, ya kita hanya bergantung kepada keluarga yang ada di sini. Misalnya kayak suami gitu. Ya kalau misalnya kita mau beli apa-apa, ya jadinya ya bareng sama suami gitu. Karena di sini tuh nggak ada kayak di Indonesia. Di Indonesia kan banyak kayak angkot-angkot yang kecil-kecil, mau yang kecil atau yang gede gitu kan, ada banyak gitu. Jadi kadang misalnya rumahnya juga agak jauhan gitu dari jalan besar gitu kan. Tinggal jalan sedikit, tinggal bikin tangan aja begini kan mereka udah angkut kita gitu, tinggal bayar mau berapa gitu, terus mau stopnya di mana gitu. Nah, kalau di sini tuh nggak ada. Paling di sini tuh ada angkutan-angkutan umum tuh adanya ya di kota-kota besar atau misalnya di downtown. Yang selanjutnya, biaya kesehatan di sini tuh sangat mahal, dan asuransi kesehatannya itu nggak seperti di Indonesia. Kalau misalnya di Indonesia kan punya asuransi kesehatan ya. Terus kalau misalnya kita nggak pakai dalam jangka waktu misalnya 5 tahun atau 7 tahun atau lebih dari 5 tahun sesuai dengan kesepakatan seperti apa dulu waktu kita mau masuk sama asuransi ini gitu. Jadi kalau misalnya kita butuh duit, kadang kita bisa ambil kan duit itu kan. Nah, kalau di sini tuh nggak ada seperti itu, guys. Kalau misalnya kita punya asuransi kesehatan dan kita nggak pakai asuransi itu selama kita masih hidup, ya itu hangus gitu. Terus yang selanjutnya, di sini kalau mau ke dokter, mau dokter apapun itu, kita harus bikin appointment dulu atau janji temu. Kayak misalnya mau ke dokter gigi gitu kan. Aku selama di Indonesia ada problem dengan gigi, ya tinggal datang ke klinik atau ke dokter gigi tersebut gitu kan. Kita tinggal lihat jadwalnya aja, walau itu misalnya di rumah sakit, walaupun belum ada asuransi atau belum pernah ke sana, ya bisa aja gitu kan kita datang ke sana gitu. Ya penting kita punya duit gitu kan. Nah, kalau di sini itu meskipun Anda punya asuransi, meskipun kamu punya duit gitu, di sini nggak boleh kamu langsung datang aja gitu. Kalau misalnya kamu mau cek atau apa segala macam gitu, kamu harus bikin appointment dulu. Baru nanti udah dapat jadwal appointment gitu, baru kamu pergi gitu. Nah, yang selanjutnya, ini yang terakhir.
Di sini kalau mau makan di restoran harus ngetips guys, ngetips. Tahu kan ngetips kan? Ngasih duit ke si pelayannya gitu. Kalau di Indonesia kan kadang dilarang ya hal semacam itu. Malah ada beberapa restoran yang tidak membolehkan si customer meninggalkan tip ke si pelayan gitu. Nah, kalau di sini mau makan berapa banyak pun selama kamu makan di restoran tersebut, setelah itu kalau kamu mau bayar, kamu harus cantumkan tipnya itu mau berapa. Dan tipnya itu sudah ada kadang persentasenya, mau misalnya 15% dari harga atau total makanan tersebut gitu. Jadi di sini tuh nggak ada restoran yang tidak pakai tips. Semua restoran di sini tuh pakai tips. Itulah beberapa hal yang tidak aku sukai selama aku merasakan tinggal di Amerika. Mungkin masih banyak lagi sih, tapi aku nggak bisa jabarin satu persatu dan semuanya gitu. Jadi dari segi pengalaman aku yang masih teringat di otak gitu dan bisa aku share ke teman-teman gitu. Nah, semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman dan terima kasih sudah menonton, and see you in the next videos. Bye bye.